Skenario Erik ten Hag berikutnya di MU harus gercep dieksekusi mumpung masih awal musim. Berikut ini sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan Ten Hag di MU. Tentukan kapten tim. Pekerjaan lain yang harus diselesaikan Erik ten Hag adalah segera menentukan kapten tim. Ia harus move on dari jabatan kapten sebelumnya yang diemban oleh Harry Maguire. Nyatanya, pemain timnas Inggris itu gagal memimpin tim dan tidak mungkin untuk kembali dalam waktu dekat. Ten Hag harus menyelesaikan masalah ini. Pacu motivasi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ngotot ingin cabut dari Old Trafford dan Erik ten Hag bersama jajaran manajemen MU berhasil mencegahnya. Sampai saat itu, Ten Hag harus dapat menjaga Ronaldo sebagai bagian penting dalam rencananya, meski sejauh ini belum menjadi starter. Tingkatkan performa Rashford dan Sancho. Musim lalu Marcus Rashford dan Jadon Sancho mengalami penurunan performa. Keduanya juga mulai tersingkir dari skuad Inggris dan terancam absen di Piala Dunia 2022. Kini Erik ten Hag harus memastikan kedua pemain mudanya itu tidak semakin tenggelam. Ten Hag perlu mengasahnya sebagai pemain penting di MU, karena Rashford dan Sancho sama-sama pemain penuh potensi. MU sudah di jalan yang benar, ini target selanjutnya. Setelah start yang buruk di Liga Primer, Manchester United bangkit dan merangkai kemenangan beruntun. Real Malaysia mengungkap kunci dan target selanjutnya. Satu hal yang menarik perhatian dari kebangkitan MU adalah kemampuan skuad besutan Erik ten Hag untuk membawa hasil positif meski tak tampil glamor. Bek baru MU, Real Malaysia menyebut kerja keras memang jadi perhatian pertama tim selepas kalah dari Brentford. Ten Hag ingin para pemain kembali ke aspek dasar dan itu membuahkan hasil. Kini aspek selanjutnya yang ingin dikuasai MU adalah bagaimana mengambil inisiatif lebih di permainan dan lebih mampu menguasai bola. Setiap pertandingannya sulit, setiap pekannya sulit. Enggak ada pertandingan yang mudah di Liga Primer. Setelah melawan Brentford, kami banyak mengobrol. Sebagai sebuah tim, kami berlatih dan hal pertama yang harus kami lakukan adalah kembali ke dasar, bekerja keras. Dari sanalah semuanya bermula. Anda sudah melihatnya di pertandingan-pertandingan. Nggak perlu selalu harus main cantik. Tapi kami bekerja keras dan itulah sebabnya kami terus menang. Sekarang kami harus menetapkannya sebagai standar dan sekarang kami perlu mengembangkan permainan penguasaan bola kami. Ujarnya kepada Sky Sports dilansir Manchester Evening News. Kondisi membaik, Marcus Rashford siap tampil di derby Manchester. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Marcus Rashford dilaporkan bakal fit untuk berhadapan dengan Manchester City. Manchester United saat ini sedang libur karena semua kompetisi di Inggris diliburkan karena jeda internasional. Setelah jeda nanti, MU langsung disambut pertandingan krusial. Setan Merah akan berhadapan dengan tetangga mereka, Manchester City di partai derby Manchester. Dilansir Manchester Evening News, MU akan mendapatkan tenaga tambahan di laga itu. Marcus Rashford dilaporkan sudah siap bermain di laga tersebut. Marcus Rashford sudah pulih dari cedera yang membekapnya. Dia sempat absen di pekan terakhir sebelum jeda internasional karena mengalami cedera. Cedera itu tidak serius. Sementara Rashford dilaporkan sudah mulai berlatih terpisah di tim utama MU. Sang penyerang bakal fit dalam waktu sepekan ke depan untuk membela United menghadapi Manchester City. Wahai Manchester United, jika ingin terus menang, mainkanlah Rafael Varane sebagai starter. Di musim 2022-2023, MU sudah meraih 5 kemenangan dari 8 laga yang dilakoni di semua kompetisi. Rinciannya, di Liga Inggris musim ini, Manchester United meraih 4 kemenangan dari 6 laga. Kemudian di Liga Eropa, MU baru meraih 1 kemenangan dari 2 laga yang sudah dijalani. Usut punya usut,
Semua kemenangan yang diraih MU terjadi saat Rafael Varane bermain sebagai pilihan utama di lini bertahan. Menurut ESPN, jika Varane bermain sebagai starter, maka MU selalu meraih kemenangan. Selanjutnya, di 4 laga berikutnya melawan Liverpool, Southampton, Leicester, dan Arsenal, Varane bermain sebagai starter. Hasilnya, MU berhasil meraih 4 kemenangan di 4 laga tersebut. Selanjutnya, di Liga Eropa musim ini, ketika MU melawan Real Sociedad, Varane duduk di bangku cadangan dan hasilnya Manchester United tumbang. Sementara saat melawan Sheriff Tiraspol, Varane bermain penuh dan Manchester United menang 2-0 atas tim asal Moldova itu. Fernandes ungkap beda Ten Hag dari manajer-manajer MU sebelumnya. Manchester United bangkit dari start buruk dan kini membangun momentum bagus. Fernandes mengungkap hal kunci dari sang manajer Erik ten Hag. MU memulai musim ini dengan sangat buruk. Skuad MU juga merespons start buruk dengan baik, tampil gigih untuk mengamankan kemenangan tipis atas Liverpool, Southampton, dan Leicester City. Fernandes mengungkap bahwa ketegasan Ten Hag krusial dalam menghadirkan disiplin di tim, sesuatu yang tak dipunyai MU sebelumnya. Para pemain MU pun patuh dengan ide dan rencana permainannya. Pertama-tama, dia punya sebuah gaya. Anda harus mengikuti aturannya. Dia ketat dalam hal itu dan saya suka. Dia mendatangkan disiplin, yang mana sesuatu yang rasanya hilang sebelum-sebelumnya. Semua orang harus sejalan. Saya melihat manajer mengatakan di konferensi pers bahwa kami tidak mau mendatangkan pemain hanya karena harus. Kami ingin mendatangkan pemain yang tepat untuk apa yang ingin kami lakukan. Itu sesuatu yang dibutuhkan klub. Kami masih punya margin untuk berkembang dan dia butuh waktu untuk memaksimalkan kami dengan ide permainannya. Saya yakin kami akan mencapai titik di mana kami mapan sebagai sebuah tim dan semua orang di jalan yang sama, kata Fernandes kepada The Athletic.